Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Firliantika. Saya dari Universitas Jember, dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menyampaikan materi atas tugas UTS dari dari kelas mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas B. Di sini materi yang saya akan jelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, di sini ada materi yang pertama, perkembangan kerangka dan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang didasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandasan pada syariah dengan bisnis konvensional, menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang singkatan dari IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau yang sebenarnya dengan KDPP-LKBS pada tahun 2002. Di sini tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, ada penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugas membuat standar. Lalu yang kedua ada penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga ada auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Lalu, di sini ada aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama ada paradigma transaksi syariah. Lalu yang kedua ada asas transaksi syariah. Nah, paradigma transaksi syariah atau transaksi syariah berlandasan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau yang disebut dengan falah. Lalu ada asas transaksi syariah yang dibagi menjadi ada 5 bagian. Yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah. Lalu yang kedua ada keadilan atau adalah. Yang ketiga ada kemaslahatan atau yang disebut dengan muslahah. Yang keempat ada keseimbangan atau tawasun. Yang kelima ada universalisme atau syumuliyah. Lalu di sini ada 2 karakteristik transaksi syariah. Itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua ada pemakai laporan keuangan syariah. Yang pertama, transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Lalu, pemakai laporan keuangan syariah. Pemakai laporan keuangan meliputi dengan
investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana card, pemilik dana pembiayaan mudharabah, pemilik dana titipan, pembayaran dan penerima zakat, infak, wakaf, dan sedekah, pengawasan syariah, karyawan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya dan pemerintah. Lalu, tujuan laporan keuangan tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya. Lalu, untuk yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga ada informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam pengamanan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Lalu untuk yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sekian dari presentasi saya untuk menyampaikan materinya. Bila ada kata atau ucapan yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.